Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit. Jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari ini Anda semua sehat selalu dan sejahtera. Amin. Sobat Cicit Cuit, video kali ini kita akan membahas tentang Tauhid dan pembatal-pembatal Tauhid. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. Tauhid dan pembatal ketauhidan menjadi kewajiban utama seorang mukmin untuk mempelajari dan memahami tauhid, padahal saat ini tak sedikit kaum muslimin kurang memperhatikannya. Mereka memandang sebelah mata terhadap ilmu tauhid yang sejatinya merupakan intisari dari diutusnya para nabi dan rasul alaihimus sholatu wassalam. Syahadat adalah fondasi atau dasar bagi rukun-rukun Islam lainnya. Dengan tauhid yang lurus dan menjauhi segala perbuatan syirik, seorang mukmin akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tak seorang pun yang memiliki akal lurus dan hati yang bersih akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk menjadi hamba Allah yang menginginkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 99 dan nomor 6576. Hadis riwayat Imam Ahmad 2/373. Setiap kaum tauhid harus memahami kesimpulan keseluruhan dari ajaran tauhid Islamiyah. Ingatlah prinsip dasar dari 3T diantaranya sebagai berikut. 1. Tahu Tuhan itu Allah. Artinya dia tahu tentang Tuhan yang benar dan tahu Tuhan yang palsu, juga tahu bahwa Tuhannya yang menjadi sebab segala sesuatu, dari awal hingga akhir. 2. Tahu Allah ada di mana. Artinya ia paham siapa yang sedang ia sembah dan kemana arah penyembahan yang dia lakukan setiap harinya, selama hidupnya. 3. Tahu perintah Allah. Artinya dia paham tentang semua perintah Allah dan tentang semua larangan yang Allah terbitkan. Orang kafir bertanya, kenapa ajaran Islam isinya membahas keyakinan agama lain, menyalah-nyalahkan agama lain, mengkafir-kafirkan keyakinan agama lain? Bukankah agama itu milik privasi pribadi-pribadi orang lain? Al-Quran isinya mencatat tentang kisah umat yang hidup di masa lalu. Suatu kisah yang menceritakan tentang saat Allah mengajarkan agama kepada umat di masa lalu melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul di masa lalu. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab suci sebagai keyakinan umat di masa lalu. Di setiap zamannya dan setiap periode kenabian isi perintahnya berbeda-beda, sehingga setiap ajaran yang terdapat pada kitab suci di masa lalu memiliki masa kadaluarsanya. Mirip seperti sistem pendidikan di Indonesia, ada periodenya disesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia di bumi. Saat kitab Taurat berakhir, datang penggantinya kitab Zabur. Saat kitab Zabur berakhir, datang penggantinya kitab Injil. Saat kitab Injil berakhir, datang penggantinya yaitu kitab Al-Quran. Sebagai kitab akhir zaman, penyempurna semua kitab terdahulu. Apa buktinya kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna kitab terdahulu? Di dalam Al-Quran terdapat ibadah yang sejak zaman para nabi terdahulu sudah dikerjakan. Di antaranya ibadah haji, ibadah kurban, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Semua kitab yang pernah diturunkan Allah ke muka bumi melalui para nabi dan rasulnya isinya sama, yaitu diperintahkan hanya menyembah Allah saja, dan melarang manusia di masa lalu untuk menyembah selain dari Allah. Oleh karena itu, dakwah Islamiyah tujuannya untuk mengajak manusia modern untuk kembali menyembah Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai kitab akhir zaman, yaitu kitab penyempurna yang Allah turunkan ke muka bumi. Karena keberadaan kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah berakhir masa periodenya semenjak diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari saudaraku, ikutilah petunjuk Islam sebagaimana amanat para nabi terdahulu sampaikan.
Hanya Islam di akhir zaman ini agama yang diterima di sisi Tuhanmu, dan hanya satu jalan yang dapat menyelamatkan dirimu dari azab neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Pembatal-pembatal la ilaha illallah. 1. Siapa yang dengan sadar mengatakan kata-kata kekufuran, maka dianggap kafir. Karena mengatakan kata-kata kekafiran adalah bagian dari cabang-cabang kekufuran. 2. Demikian juga dengan mereka yang melakukan salah satu di antara cabang-cabang kekufuran yang bersifat fi'liyah, seperti sujud kepada berhala dan menghina mushaf. 3. Semua yang disebutkan ini adalah perkara pokok atau prinsip. Kitab Al-Wala, Wal-Bara, hal 64-67. Konsep loyalitas dan permusuhan dalam Islam. Karya Syekh Muhammad Said Al-Qahtani rahimahullah. Pembatal-pembatal la ilaha illallah. Telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian la ilaha illallah, syarat, hakikat dan pengaruhnya. Sekarang akan saya sebutkan pembatal-pembatalnya agar gambaran utuh hakikat la ilaha illallah semakin jelas. Karena pengetahuan terhadap suatu kebalikan, dengan sendirinya, akan membedakan sesuatu yang ingin dijelaskan tersebut. Sebagaimana yang sering orang katakan, dengan menunjukkan kebalikannya, setiap sesuatu akan semakin tampak dengan jelas. Telah maklum bahwa kufur, syirik, nifak, dan kemurtadan dengan berbagai gambaran dan bentuknya adalah perkara-perkara yang membatalkan Islam. Namun, sebelum saya utarakan masalah ini, akan saya sebutkan terlebih dahulu sebuah kaidah agung bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kaidah tersebut seluruh masalah, usul pokok maupun furu cabang, bisa tertata dengan baik. Melalui penjelasan kaidah ini pula, akan tampak jelas bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang menggerus konsep akidah ini. Juga bantahan terhadap kelompok Khawarij yang berlebih-lebihan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Sedangkan agama Islam adalah pertengahan, antara ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan dan meremehkan. Memang sudah cukup banyak ulama yang membicarakan masalah ini, baik ulama tempo dulu maupun sekarang. Dan masing-masing pendapat memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Hanya saja, saya menemukan satu pembahasan yang cukup berbobot dalam masalah ini, sebuah kaidah agung yang telah saya isyaratkan di atas. Yaitu pembahasan yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan akan saya nukilkan di sini secara lengkap meskipun bahasannya lumayan panjang. Dalam kitab As-Salah beliau rahimahullah mengatakan, kufur dan iman adalah dua hal yang berlawanan. Apabila yang satu hilang, maka akan diganti yang lain. Karena iman adalah pokok, maka ia memiliki cabang-cabang yang bermacam-macam. Dan setiap cabangnya tetap dinamakan iman. Salat adalah bagian dari iman, demikian juga zakat, haji, puasa dan seluruh amalan-amalan batin seperti malu, tawakal, takut kepada Allah dan bersandar kepadanya, hingga menyingkirkan gangguan dari jalanan. Semuanya merupakan cabang dari cabang-cabang iman. Di antara cabang-cabang iman ini, ada yang menyebabkan hilangnya iman jika cabang itu hilang, misalnya syahadat. Namun, ada pula cabang yang tidak menyebabkan iman menjadi hilang meskipun ia cabang tersebut hilang, misalnya tidak mau menyingkirkan aral dari jalanan. Di antara kedua jenis cabang ini, masih ada lagi cabang-cabang dengan tingkatan dan pengaruh yang berbeda-beda. Sebagiannya ada yang lebih dekat bila dimasukkan dalam cabang syahadat, dan ada pula yang lebih cocok dikategorikan dalam cabang bernama menyingkirkan aral dari jalanan. Sama halnya dengan kekafiran, ia memiliki pokok dan juga cabang-cabang yang bermacam-macam. Sebagaimana halnya cabang iman masih dianggap bagian dari iman, demikian juga cabang kekufuran. Ia tetap merupakan bagian dari kekufuran. Jadi, malu adalah cabang iman, maka sedikit malu juga cabang dari kekufuran. Jujur adalah cabang iman, maka dusta juga cabang kekufuran. Salat, zakat, haji dan puasa adalah cabang-cabang iman, maka tidak mau mengerjakan semua itu juga merupakan cabang-cabang kekufuran.
Berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah cabang iman, maka berhukum dengan selain hukum Allah adalah cabang dari kekufuran. Seluruh kemaksiatan adalah bagian dari cabang-cabang kekufuran. Begitu pula seluruh bentuk ketaatan ia bagian dari cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ada dua macam. 1. Qauliyah atau ucapan. 2. Fi'liyah atau perbuatan. Demikian juga cabang-cabang kekufuran ada dua. 1. Qauliyah atau ucapan. 2. Fi'liyah atau perbuatan. Di antara cabang-cabang iman yang bersifat qauliyah ada beberapa jenisnya yang jika ia hilang, maka hilanglah iman. Demikian juga dengan cabang-cabangnya yang bersifat fi'liyah. Ada beberapa jenis cabang yang jika ia hilang, maka hilanglah iman. Seperti itu pula dengan cabang-cabang kekufuran, baik yang qauliyah maupun fi'liyah. Siapa yang dengan sadar mengatakan kata-kata kekufuran, maka dianggap kafir. Karena mengatakan kata-kata kekafiran adalah bagian dari cabang-cabang kekufuran. Demikian juga dengan mereka yang melakukan salah satu di antara cabang-cabang kekufuran yang bersifat fi'liyah, seperti sujud kepada berhala dan menghina mushaf. Semua yang disebutkan ini adalah perkara pokok prinsip. Masih ada lagi pokok yang lainnya, yaitu bahwa hakikat iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan terbagi menjadi dua. 1. Ucapan hati, yaitu keyakinan. 2. Ucapan lisan, yaitu melafalkan kata-kata Islam. Amal juga terbagi menjadi dua. 1. Amal hati yaitu niat dan mengikhlaskannya. 2. Amal anggota badan. Apabila keempat bagian ini hilang dari diri seseorang, maka hilang pula imannya secara total. Apabila pembenaran hati hilang, maka bagian-bagian yang lain tidak lagi bermanfaat. Karena pembenaran hati adalah syarat bagi adanya keyakinan hati dan kemanfaatannya bagi bagian-bagian lainnya. Berbeda halnya jika yang hilang adalah amalan hati dengan masih menyisakan keyakinan pembenarannya. Masalah ini menjadi titik pertentangan antara Murji'ah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sepakat bahwa keadaan seperti ini menyebabkan hilangnya iman. Pembenaran hati tidak akan bermanfaat bila tidak disertai dengan amalan hati, seperti kecintaan dan ketundukan hati. Sebagaimana tidak bermanfaatnya pembenaran iblis, Fir'aun dan kaumnya, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik yang meyakini kebenaran Rasulullah. Bahkan mereka ini mengakui kebenarannya, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka mengatakan, Muhammad itu bukan seorang pendusta, akan tetapi kami enggan mengikuti dan tidak mau beriman kepadanya. Apabila iman bisa hilang disebabkan oleh hilangnya amalan hati, maka tidak dipungkiri bahwa ia juga bisa hilang karena hilangnya amal anggota badan yang paling agung. Apalagi jika hilangnya amal anggota badan ini adalah efek dari hilangnya amalan hati. Karena jelas, hal itu menunjukkan tiadanya kecintaan dan ketundukan hati yang merupakan efek dari tiadanya pembenaran hati, sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya. Tiadanya ketaatan hati menyebabkan tiadanya ketaatan anggota badan. Sebab andaikan hati itu taat dan tunduk, pasti anggota badan juga taat dan tunduk. Dan tiadanya ketaatan dan ketundukan hati menyebabkan tiadanya pembenarannya, yaitu sebuah pembenaran yang menuntut sebuah ketaatan. Itulah yang dinamakan hakikat iman. Sesungguhnya iman bukan sekadar pembenaran sebagaimana yang telah dijelaskan, tetapi iman adalah pembenaran yang mewujudkan sebuah ketaatan dan ketundukan. Demikian pula dengan petunjuk Al-Hadi, ia bukan sekadar mengetahui dan memahami kebenaran, akan tetapi ia merupakan pengetahuan yang menuntut ketaatan dan pengamalan semua tuntutannya. Kendati pun sekadar mengetahui kebenaran kadang juga disebut al-hadiyu atau petunjuk, namun ia bukanlah petunjuk yang sempurna yang menuntut harus diikuti. Sebagaimana halnya, keyakinan terhadap pembenaran pada sesuatu juga dinamakan tasdik atau pembenaran, tetapi ia bukanlah tasdik atau pembenaran yang mengharuskan adanya iman, maksudnya pelakunya langsung bisa dianggap telah beriman. Anda harus mengkaji dan memerhatikan pokok permasalahan ini. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel, pembahasan tentang Tauhid dan pembatal-pembatal Tauhid. Semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk Sobat Cicit Cuit semua.
Amin. Sobat Cicit Cuit, terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian materi. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Anda menyenangkan.